Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Di mata kuliah Design Thinking, kita akan memasuki materi tentang Human Centered Design, gitu ya. Bagaimana mindset dan implementasinya. Oke, kita langsung aja. Jadi, seorang human centered design itu ya adalah seseorang yang memfokuskan pada kebutuhan, keinginan, dan pengalaman pengguna dalam proses desain. Jadi human centered design itu uh, desain yang titik utama atau titik fokusnya adalah tentang pada manusia gitu ya. Nah, mindset seorang human centered designer adalah tentang memahami bahwa manusia adalah fokus utama tadi ya seperti yang saya katakan dalam setiap tahap proses desain, mulai dari pengidentifikasian masalah hingga pengembangan solusi. Nah, apa aja aspek kunci pada human centered design ini? Nah, di sini ada 7 poin gitu ya. Ini sumbernya saya ambil dari the source the course for human centered design design kit gitu. Jadi bisa teman-teman cari sendiri ya, browsing gitu. Oke, yang pertama learn from failure. Jadi ada apa ya, hmm, ada quotes gitu ya, don't think of it as failure, think of it as designing experiments through which you're going to learn gitu. Jadi uh, kita berpikirnya itu jangan berpikir itu bahwa itu kesalahan gitu. Jadi itu adalah bagian dari eksperimen, desain eksperimen yang akan nantinya kita pelajari gitu ya. Nah, kegagalan itu adalah alat ampuh untuk belajar. Jadi mencoba, gagal. Jadi terus berulang seperti itu yang akan nantinya goalsnya itu menjadi kesuksesan. Nah, merancang eksperimen, prototipe, interaksi, dan pengujian kepada mereka ini adalah inti dari human centered design. Mulai dengan pemahaman bahwa tidak semuanya akan berjalan ideal saat kita mencari untuk memecahkan sebuah masalah besar, kita harus siap gagal. Namun, jika kita menerapkan pola pikir yang benar, kita pasti akan belajar sesuatu dari kegagalan itu. Kemudian yang kedua, creative confidence. Sama gitu ya, jadi ada quotes gitu ya. Creative confidence is the notion that you have big ideas and that you have the ability to act on them gitu. Jadi kepercayaan diri gitu ya, kepercayaan diri pada proses kreatif itu yang nanti akan um, bagaimana kita berperilaku pada proses tersebut gitu. Nah, siapapun ini dapat mendekati dunia seperti seorang desainer. Seringkali yang diperlukan untuk membuka potensi diri sebagai pembicara masalah yang dinamis adalah kepercayaan diri yang kreatif. Keyakinan kreatif adalah keyakinan bahwa setiap orang itu kreatif dan kreativitas bukanlah kemampuan menggambar, mengarang, atau memahat, melainkan cara mendekati dunia. Jadi bagaimana kita percaya diri pada saat kita mendekati apakah itu personal, apakah itu klien, apakah itu customer, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi bagaimana kita um, pembawaan kita, behavior kita terhadap permasalahan atau uh, ya permasalahan yang akan kita hadapi gitu. Oke, kemudian selanjutnya make it. You're taking risk out of the process by making something simple first, and you always learn lessons from it. Gitu. Jadi pasti akan ada risiko. Gitu ya. Jadi kita belajar lewat hal tersebut.
Nah, sebagai human centered designer, kita menciptakan karena kita percaya pada kekuatan yang berwujud atau tangible gitu ya, yang terlihat. Dan kita tahu penciptaan sebuah ide itu menjadi sesuatu yang nyata adalah cara berpikir yang bagus, yang fantastik. Ketika tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi yang berdampak besar kepada dunia, kita tidak hanya bisa tinggal dalam dunia teori. Jadi kita harus mewujudkan ide tersebut gitu. Oke, selanjutnya ada empathy. I can come up with any new ideas if all I do is exist in my own life. Jadi kita kita tidak bisa menyimpan apa ya berangkat dengan ide baru kalau kita hanya terkurung dalam dunia kita aja gitu. Nah, empathy is the capacity to step into other people's shoes. Gitu. Jadi untuk memahami hidup mereka dan mulai memecahkan masalah dari sudut pandang mereka, kita harus mencoba sepatu orang lain. Maksudnya bukan secara harfiah, tapi mencoba melihat dari sudut pandang orang lain. Gitu. Human centered design didasarkan pada empati, pada gagasan bahwa orang-orang yang Anda rancang adalah roadmap Anda terhadap solusi inovatif. Sesuatu yang harus Anda lakukan adalah berempati, memahami mereka, dan membawa mereka bersama Anda dalam desain proses. Seperti itu. Oke, next ada embrace ambiguity. Jadi, we may not know what that answer is, but we know that we have to give ourselves permission to explore. Jadi kita tidak tahu apa jawabannya nanti, tapi kita memberi diri kita untuk mengeksplorasi. Jadi human centered design selalu dimulai dari ketidaktahuan jawaban atas permasalahan yang mereka hadapi dan ingin dipecahkan. Dan meskipun tidak nyaman, itu memungkinkan kita untuk membuka diri secara kreatif, untuk mengejar banyak ide yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan akan tiba pada solusi yang bahkan tidak terduga. Gitu. Nah, merangkul ambiguitas ini memungkinkan kita memberikan diri kita sendiri izin untuk menjadi sangat kreatif. Oke, kemudian iterate, dan iterate. What an iterative approach affords us is that we gain validation along the way because we're hearing from the people we're actually designing for. Nah, jadi human centered design adalah suatu hal yang melekat dan menggunakan pendekatan berulang untuk memecahkan masalah karena hal tersebut menghasilkan feedback dari pengguna yang sedang kita rancang tentang bagaimana solusi tersebut berkembang. Dengan terus melakukan iterasi atau perulangan, penyempurnaan dan peningkatan cara kerja kita yang kita lakukan kepada diri kita sendiri di tempat di mana kita akan memiliki lebih banyak ide dengan mencoba berbagai pendekatan, membuka kunci kreativitas kita sehingga kita bisa lebih cepat mendapatkan solusi gitu ya. Oke, kemudian ini be optimistic. Optimism is the thing that drives you forward. Gitu. Jadi kita harus percaya diri gitu ya, optimis gitu. Kita percaya bahwa desain itu hakikatnya adalah sesuatu yang optimis, gitu, sesuatu yang positif. Untuk menghadapi tantangan besar, kita harus meyakini bahwa kemajuan atau progres adalah sebuah pilihan. Jika tidak, kita bahkan tidak akan mencobanya, gitu ya. Optimisme adalah merangkul segala kemungkinan, gagasan bahwa meskipun kita tidak tahu jawabannya, di sana, di luar sana kita bisa menemukannya. Oke, sekian materi dari saya minggu ini. Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.